Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembahasan fisika kali ini materi usaha dan energi. Ya, materi fisika kelas 10 semester 2. Oke, kita lihat di sini ya untuk ilustrasi diagram benda bebas untuk ketika suatu benda ditarik oleh gaya yang secara horizontal, kemudian di sini diagramnya kita bisa lihat bahwa ada gaya berat yang menuju ke bawah, ya, dimana ketika kita apply berapa besar usaha yang dilakukan oleh gaya, ya, ada gaya berat, di sini ada S adalah perpindahannya, bagaimana kita menghitung usahanya. Jadi sebuah benda ketika memiliki massa, kemudian dikenai sebuah gaya, akan berpindah sejauh S. Kita nyatakan sesuai hukum 2 Newton yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, ya, bahwa gaya adalah sama dengan resultan gaya itu sama dengan M kali A, berarti kita dapatkan bahwa perumusan usaha itu, ya, perumusan usaha di sini, ya, kita dapatkan bahwa usaha itu ketika gaya dikali perpindahan, ya. Setiap benda yang memiliki massa memberikan gaya dan ada perpindahan dia katakan melakukan usaha. Ya, sebaliknya ketika perpindahannya sama dengan 0 berarti tidak ada usaha yang dilakukan oleh sebuah benda tersebut. Hanya usahanya bisa sama dengan 0. Oke, di sini sudah ada contohnya, sebuah benda pada bidang datar, masanya 4 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per second, sehingga benda berpindah sejauh 100 meter. Hitunglah besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya. Diketahui masanya 4 kg, percepatannya 2 meter per second, nah, perpindahannya 100 meter, yang ditanyakan adalah usahanya. Seperti yang sudah kita rumuskan di atas bahwa usaha adalah gaya dikali perpindahan. Karena gayanya sendiri adalah M kali A, maka kita dapatkan ya masanya 4, A-nya 2 meter per second kuadrat, kemudian perpindahannya jadi 100, maka kita dapatkan hasilnya usahanya adalah 800 Joule. Oke. Ya, pembuktian bahwa di sini adalah perumusan usaha adalah M kali A kali jarak, ya, bahwa di sini kita masukkan satuannya. Massa satuannya kilogram, A itu meter per second kuadrat. Kemudian jarak itu satuannya meter. Kemudian ketika kita masukkan semuanya kilogram meter kuadrat per second kuadrat, jadilah Newton meter yang kita ketahui bahwa ya, Joule itu, satuan Joule itu kita nyatakan dalam satuan SI atau satuan internasionalnya dalam Newton meter. Next ya. Sebuah benda masanya M pada bidang datar licin berarti tidak ada gaya gesek di sini, gaya F dengan membentuk sudutnya. Nah, kalau tadi ya, gayanya itu ke arah horizontal, ya, arah sumbu X tanpa membentuk sudut. Nah, bagaimana ketika gayanya membentuk sudut seperti ini dengan membentuk sudut theta? Seperti yang sudah kita pelajari pada bab dinamika partikel bahwa ada hubungannya dengan komponen vektor gaya dari gaya yang membentuk sudut theta yang ke arah sumbu X-nya adalah F cos theta, yang ke arah sumbu Y-nya adalah F sin theta. Maka kita dapatkan seperti ini perumusannya, bahwa usaha pada sistem 1 ya, ada diagram yang kita bisa lihat di sini, F1 cosinus theta 1. Ya, begitu juga gaya pada sistem 2 didapatkan usaha W2-nya sama dengan F2 cos theta 2. Begitu juga yang ketiga. Jadi theta itu adalah sudut kemiringan gayanya. Ya, kita bisa lihat di sini dari grafiknya tentang pergerakan dari sebuah benda yang
ditarik oleh sebuah gaya yang membentuk sudut. Mungkin seperti yang sudah kita tahu perumusan ini pada konsep dinamika partikel. Hanya sekarang ditambahkan konsep usahanya. Usaha yaitu resultan gayanya dikali perpindahannya. Oke, next ya. Untuk sebuah benda, masanya M, pada bidang datar licin. Penting banget licin karena berarti tidak ada sebuah tambahan gaya gesek di sini pada sistem ini. Gaya F sama dengan menempuh jarak sama dengan sudut kemiringannya yaitu 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Kemudian hubungan usaha dengan sudut kemiringannya adalah seperti apa hubungannya? Jadi ketika kita rumuskan bahwa gaya 100 Newton tadi dengan perpindahannya 20 meter, nah sudutnya didapat berbeda-beda ya kondisinya. Pada poin 1 tetanya 30. Bagaimana sih kalau sudutnya ternyata diperbesar? Sudutnya menjadi 45, kemudian sudutnya ditambah lagi menjadi 60, 90, ternyata hasil usaha yang didapatkannya juga akan berbeda. Gitu. Seberapa besar hubungannya? Hubungan usaha dengan sudut kemiringan. Ternyata semakin besar ya sudut kemiringannya akan menyebabkan usaha yang diberikannya akan semakin kecil. Seperti itu ya. Oke. Usaha pada bidang kasar. Jadi ada pada bidang datar tapi lantai permukaannya kasar. Jadi artinya di sini ada gaya gesek. Bagaimana jika gaya geseknya itu ya diketahui yang seperti yang sudah kita pelajari pada bab dinamika partikel ya, tetap sama rumusnya. Usahanya itu gaya kali perpindahan. Hanya bedanya pada usaha totalnya itu ya dipengaruhi oleh resultan dari sebuah gaya. Yang resultan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ya kita tambahkan dengan ada sebuah gaya gesek ya cuma sama aja rumusnya sama di sini. Nah hanya perbedaannya di sini ada gaya geseknya. Untuk usaha geseknya sendiri yaitu gaya gesek dikali perpindahannya. Oke, tinggal usaha totalnya ya boleh langsung gaya dikurangi gaya gesek. Kenapa dikurangi? Karena di sini arahnya berlawanan. Ingat ya pada konsep gaya gesek di dinamika partikel bahwa gaya gesek selalu berlawanan arah daripada gaya luarnya, gitu ya. Oke, boleh seperti ini atau langsung kita hitung resultan gayanya baru kita masukkan usahanya. Sama aja. Oke, next ya. Di sini kita punya sistem atau diagram benda bebasnya ini pada sebuah benda bidang datar kasar dikenai gaya tapi gayanya membentuk sudut sama seperti tadi. Sama hanya ditambahkan gaya geseknya. Rumusnya sama, tetap W totalnya itu ya gaya gesek pada gaya luarnya di sini dikurangi usaha gaya geseknya. Rumusnya sama ya. Pembuktiannya di sini ya pada buktikan bahwa usaha yang dilakukan benda pada bidang miring kasar. Oke. Next, ini sudah kita bahas di dinamika partikel. Hanya di bab usaha energi mengulang tentang sistem diagram resultan gaya-gaya yang bekerja ya. Hanya ditambahkan konsep usahanya. Usahanya itu ya resultan gaya dikali perpindahan, bedanya itu aja. Oke, ini pada bidang miring pembuktiannya, perumusannya. Seperti yang sudah kita pelajari juga sebelumnya, di sini pada bidang miring, ya masih ingat bahwa ada mg sin theta dikali perpindahan artinya di sini resultan gaya yang bekerjanya adalah ya ketika dia pada bidang miring gitu ya. Di sini yang ke arah sumbu X-nya adalah mg sin theta, yang ke arah sumbu Y-nya ada mg cos theta dan gaya normal ya. Ini ke arah sumbu Y-nya, yang ke arah sumbu X-nya mg sin theta. Kenapa kita pakai mg sin theta? Karena percepatannya ke arah sumbu X
Jadi